Oke, sekarang ada beberapa bahasa pemrograman. Ya, ada C++, ada C Sharp, ada Java, ada PHP, ada JavaScript, ada Golang, dan lain-lain gitu. Nah, dalam tahap ini saya akan mengajarkan bahasa bahasa apa ya? Bahasa C, boleh nggak? Atau C++, atau Pascal. Kalau Pascal di sini di Termux agak sulit untuk config-nya, tapi nanti kita bisa pakai Pascal NIDA, bisa itu. Tapi karena ini kita menggunakan Termux, ini kelanjutan part 4, maka kita kalau nggak C ya C++. Karena untuk mempelajari algoritma gitu ya. Karena kalau di kampus pun ya, di kampus itu kalau semester 1, semester 2 itu biasanya menggunakan bahasa C atau C++ atau Pascal gitu. Karena ketiga pemrograman ini pemrograman yang sudah cukup dikuasai banyak programmer ya. Karena sudah cukup lama dan juga memang melatih untuk kita berpikir algoritma gitu. Apa itu algoritma? Algoritma itu perintah terstruktur. Jadi misalnya kamu buat kopi, itu kan ada langkah-langkahnya tuh. Nah, itulah yang dinamakan algoritma. Jadi dengan kata lain, algoritma adalah proses, adalah langkah, adalah sekumpulan instruksi yang bertahap-tahap seperti itu. Jadi kamu buat kopi nih, kamu memerlukan kopinya, kamu memerlukan air panasnya, kamu memerlukan gelasnya, kamu juga memerlukan sendok. Nah, di prosesnya kamu masukin air panas, kamu masukin eh, kopinya gitu kan, atau kopinya dulu atau air panasnya dulu. Itu namanya if dan else kalau dalam bahasa pemrograman loh. Kamu if itu jika maka gitu. Nah, kamu masukkan air panas dulu atau kopi dulu. Setelah itu baru kamu aduk. Setelah itu jadi kan. Nah, itu namanya ending. Prosesnya setelah proses ada ending. Nah, itulah yang dinamakan algoritma, proses dari langkah ke langkah gitu. Oke, tahapan-tahapannya. Oke, semoga paham di situ. Sekarang kita mau lanjut. Saya akan ngajarin bahasa C ya. Tapi kalau kita mau C++ juga boleh karena C++ dan C itu bahasa pemrograman yang populer juga sampai detik ini gitu loh. Tapi jangan lupa ya, kamu harus punya kopi. Seperti saya nih. Ngopi dulu, ngopi. Oke, kita lanjut tadi. Mana? C++. Ada plus-plusnya ya. Ya kita belajar C++ aja ya. Gimana? Ya dah, kita belajar C++. Pertama-tama, kamu harus punya text editor. Bukan cuman kamu, aku juga. Asik. Oke, kita install dulu text editor. pkg install nano. Ya, saya pakai nano aja ya. Ya, sekarang nano, saya cek nano versionnya. Nggak tahu versi berapa ya. Versi 4 kayaknya. Ya, versi 4.6. Oke. Setelah nano, kita juga memerlukan compiler C-nya. Ya kan, silang. Silang itu lang itu language, C-nya itu bahasa pemrograman C, artinya seperti itu. Jadi yang kita perlukan ada dua ya. Pertama text editor atau kode editor, kedua compilernya. Oke, kita install pkg install silang, enter. Ya, di sini enter aja. Oke, kita tunggu ini agak lama biasanya karena ini cukup berat ya. Nah, sebenarnya ada cara lain ya untuk mempelajari C dan C++ itu. Pakainya CXX-Droid ya. Jadi untuk pengenalan bahasa pemrograman C, saya udah buat videonya menggunakan CXX-Droid itu di IDE-nya itu ya. Pada saat itu saya udah buat tentang C, siapa yang buat. Nah, kalau C++ siapa yang buat? C++. C++ itu dikembangkan oleh siapa? Siapa itu yang buat C++?
nanti sebagai soal ya, sebagai apa namanya, sebagai ini quiz siapa yang buat C++ gitu. Nanti cari aja lah di Google, ada Benjarne Stroustrup, ya itu namanya. Itu yang jadi C++ itu dikembangkan dari bahasa C, aslinya C. Nah nanti kita coba ya. Oke, sekarang compiler sudah, text editor sudah. Sekarang kita ls dulu. Kita pwd lagi. Kita ada di mana? Nah, pwd itu digunakan untuk print work directory. Jadi menggunakan pwd kita bisa tahu posisi kita sekarang di mana. Jadi secara nggak langsung kita tuh perintah posisi saya sekarang ada di mana, termuk gitu. Nah, ternyata kita tuh ada di file home. Oke, sekarang kita mkdir. Kita buat dulu directory baru. Mkdir cpp. Kring, kita ls. Nah, di sini ada dua folder, ada cpp, ada storage. Kita nggak usah masuk ke storage, tapi kita masuk ke cvv. cd cvv. Enter. Kita ls, tidak ada file ya kan. Kita hapus saja semuanya, clear dulu. Sekarang kita akan membuat sebuah file cpp, C++. Oke. Karena udah ada compilernya, oke. Sekarang kita menggunakan nano halo ini. Jadi gini artinya. Nano, tolong buatin saya nama filenya halo dan formatnya cpp. Gitu. Enter. Nah, nano langsung masuk ke text editor. Oke, yang pertama adalah kita menggunakan include. Include-nya apa? Kalau di C kan kita menggunakan include apa? Include stdio, standar input output. Nanti saya akan jelasin ini. Include-nya adalah apa ini? iostream. iostream. Setelah itu apa lagi? Kita bisa menggunakan using namespace di sini. Oh, ini harus di atas ya. Using namespace. Using namespace. Oh, salah ini. Using namespace. Namespace. Nah, using namespace apa? std. std ini apa? std adalah standar. Oke, di bawahnya kita menggunakan integer main. Main apa nih? Main C++. Oke, lanjut. Terus kita buka kurung rawal ya. Nah, di sini nih logika dari program itu. Sekarang kan integer main ya kan. Nah, jadi algoritmanya di sini udah kelihatan kan. Yang atas itu star, yang ke bawah integer main itu proses sampai ke return nanti. Terus tutupnya itu baru tutup kurawalnya nanti baru ending gitu ya, seperti itulah program. Oke. C out, jadi C out gitu. Ini artinya tuh C out ya, jangan dibaca caut tapi C out. Terus lebih kecil dua kali ya, C out ya terserah deh mau baca C caut juga boleh deh, yang penting tahu artinya, tahu maksudnya. C out, atau kalau di C itu di C namanya printf ya. Halo guys. Waduh, bahasanya keren ya. Halo guys. Jangan lupa tanda koma, titik koma ya. Terus return. Nah, returnnya kemana? Returnnya ke 0. Jangan lupa titik koma. Oke, setelah itu baru tutup kurawal. Nah, ini scriptnya udah jadi. Ini baru menulis. Oke, sekarang cara menyimpannya. ctrl x yes enter. Nah, kita ls. Nah, di sana sudah ada halo cpp. Itu nama filenya. Nama file yang kita ketik tadi. Oke, sekarang cara compile-nya gimana? Ini kan tadi halo.cpp kan ini masih bahasa manusia kan? Masih bahasa pemrograman kan. Nah, bagaimana cara compile agar si komputer mengerti? Komputer tuh nggak ngerti bahasa kita loh. Dia nggak ngerti. Dia ngertinya tuh bahasa mesin. Nah, setelah kita compile baru dia mengerti gitu. Nah, caranya adalah C++. Ini cara compilernya ini. C++
C++, halo, nama filenya, enter. Nah, kita tunggu prosesnya dulu ya. Iya. Nah, di sini sudah ada namanya out. Nah, caranya titik slash ya, a out. Nah, bisa guys. Jadi kita berhasil